Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pertemuan kita, pertemuan ke-8, yaitu akuntansi perusahaan dagang. Ini untuk siklus tahapan yang pertama, akuntansi perusahaan dagang. Nah, kita pelajari dulu tentang tipe-tipe bisnis. Jadi, bisnis itu ada yang dikelola oleh perseorangan atau dimiliki oleh satu orang. Ada toko, salon, kedai. Untuk kelebihan dan kekurangannya, ini ya, untuk kelebihan itu manajemennya mudah karena kan kecil dan hanya dikelola oleh satu orang. Sehingga manajemen kemudian biayanya itu organisasinya mudah. Biayanya rendah, keuntungan juga dimiliki sendiri. Kemudian kekurangannya, karena dari satu orang, jadi sumber keuangan juga pasti terbatas. Dan keuntungannya tentu juga kecil. Untuk kewajiban menjadi tak terbatas. Kemudian yang berikutnya setelah perseorangan ada kerjasama dua orang atau lebih, namanya ini persekutuan atau partnership. Untuk kelebihannya, tentu keahlian manajerial menjadi lebih bertambah, kemudian keuangan juga pasti bertambah, kemudian kekurangannya kewajiban tak terbatas. Lalu untuk berikutnya ada korporasi atau corporation, entitas hukum yang terpisah berdasarkan undang-undang. Nah, ini seperti PT itu ya, pabrik PT. Jadi memang entitas usaha ini sangat profesional sekali dan ada landasan hukumnya, ya, ada undang-undang sesuai dengan undang-undang. Kelebihannya, sumber dananya itu pasti besar karena dia menerbitkan saham. Jadi bisa dimiliki oleh pemegang saham itu ada banyak gitu ya, karena dia menerbitkan saham. Nah, kekurangannya adalah tentu ada pajaknya. Ada pajak penghasilan dan pajak dividen. Dividen itu kaitannya dengan bagi hasil gitu ya. Kemudian ini ada juga, kalau tadi bisnis menurut jumlah pemiliknya ya. Kalau ini ada jenis-jenis bisnis seperti manufaktur, perdagangan, dan jasa. Kalau yang 7 pertemuan sebelumnya, siklus akuntansi yang pertama, kita sudah mempelajari tentang bisnis jasa ini. Nah, untuk yang pertemuan ini dan sampai akhir pertemuan nanti, pertemuan 8 sampai pertemuan ke-12 nanti, terakhir ya, kita akan mempelajari tentang bisnis di bidang perdagangan. Nah, untuk berikutnya, untuk manufaktur mungkin akan kita pelajari lain waktu pada semester-semester yang mungkin kita akan pelajari di semester berikutnya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini kegiatan utamanya adalah melakukan pembelian barang dan menjualnya kembali tanpa mengolah barang itu dengan harga di atas harga pokok. Harga pokok itu harga kulaan ya, agar mendapat keuntungan. Jadi dagang itu beli kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya, dari harga pokok, harga kula, supaya dapat untung. Itu perusahaan dagang. Tidak ada pengolahan apapun di situ. Hanya kulaan, kemudian dijual. Udah seperti itu. Untungnya dari situ. Selisih dari harga jual dan harga beli. Kemudian siklusnya, siklus akuntansi perusahaan dagang ini sama dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Diawali dari jurnal dulu, pencatatan, kemudian diposting ke buku besar utama dan pembantu. Kemudian setelah itu dicatat saldonya masing-masing ke neraca saldo. Lalu akhir bulan tentu ada penyesuaian
yang belum pernah dicatat di jurnal umum. Kemudian berikutnya membuat laporan keuangan dengan bantuan kertas kerja ini, lalu jurnal penutup, pembalik, selesai. Itu kemudian karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini karakteristiknya adalah yang pertama membeli barang dan menjual tanpa mengolah. Yang kedua, pendapatannya itu dari hasil penjualan. Kalau bisnis kemarin kan, kalau jasa kemarin kan dari pendapatan jasa ya, dari usaha yang kita lakukan. Kalau yang perusahaan dagang itu pendapatannya dari hasil penjualan. Kemudian ada perhitungan HPP atau harga pokok penjualan, atau harga poknya itu berapa gitu loh, untuk menghitung laba atau rugi. Ada harga kulaknya tuh. Kemudian yang terakhir ada beban penjualan dan beban administrasi umum. Kalau dulu kan kemarin kita bebannya beban usaha. Lah kalau yang ini beban penjualan sama administrasi umum. Kemudian ini adalah contoh laporan keuangan laba rugi ya. Perbedaan antara bisnis jasa dan perdagangan. Kalau jasa kan kemarin pendapatan jasa kurangi beban sama dengan laba. Nah kalau dagang itu penjualan, pendapatannya itu penjualan dikurangi harga pokoknya. Harga pokok itu harga apa ya? Harga pok ya, harga kulak ya. Itu dapatnya laba kotor. Masih laba kotor karena masih harus dikurangi beban-beban yang lain. Baru nanti jadi laba bersih. Kemudian klasifikasi akun. Untuk akun sama ya. Ada kode 1 harta, kode 2 kewajiban atau utang, kemudian kode 3 itu modal atau ekuitas, kode 4 pendapatan, itu di situ ada nanti penjualan, kemudian ada kode 5 beban. Kemudian untuk beban ini nanti pembelian masuk di kode 5 ini juga. Kemudian ada akun-akun perusahaan dagang ya. Kalau perusahaan jasa kemarin nggak ada ini ya. Kalau di sini perusahaan dagang itu pasti ada yang namanya penjualan. Kalau penjualan pasti diikuti dengan ada potongan penjualan, ada retur penjualan. Potongan penjualan tuh kalau kita dapat diskon, bukan ya. Kita ngasih diskon kalau kita jual, kemudian kita ngasih potongan atau diskon. Kemudian retur penjualan itu kalau ada barang yang sudah kita jual ke orang, kemudian orang itu kembalikan karena barang itu rusak. Nah, itu namanya retur penjualan. Barangnya balik ke kita. Nah, kalau pembelian, ini pembelian kita beli barang, kemudian potongan pembelian itu kalau kita beli barang dapat diskon, itu potongan pembelian. Kemudian kalau retur pembelian itu kita beli barang, setelah sampai gudang, sampai tempat kita, ternyata barangnya rusak, kita kembalikan, itu namanya retur pembelian. Kemudian ada akun persediaan barang dagang. Kemudian ada akun beban angkut pembelian, beban angkut penjualan, karena kalau kita beli barangnya itu pakai apa ya, tronton ibaratnya ya, truk itu kan pasti pakai ada yang namanya beban angkut pembelian. Itu kalau kita beli barang pakai truk, kita bayar beban angkut pembelian. Atau kita jual barang ke suatu daerah, kemudian pakai truk, kita bayar namanya beban angkut penjualan. Kemudian berikutnya ada akun harga pokok penjualan. Ini harga pokok atau harga pok atau harga kulak gitu. Kemudian ada piutang dagang. Kalau yang jasa kemarin namanya piutang usaha, kalau yang sekarang namanya piutang dagang. Nah, terus ini ada juga utang dagang. Tuh. Kemudian ada persediaan barang dagang ya. Ini akun persediaan barang dagang atau inventory. Jadi persediaan barang dagang itu nanti akan ada persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Persediaan barang dagang awal itu biasanya tanggal 1. Tanggal 1 itu persediaan barang dagangannya ada berapa? Tuh. Kemudian persediaan barang dagang akhir itu biasanya tanggal 31. Jadi yang tersisa berapa ini? Itu persediaan barang dagang akhir tanggal 31. Kemudian sistem pencatatan. Untuk mencatat persediaan barang dagang itu nanti kita ada metode periodik dan metode perpetual. Kalau periodik ini
Periodik ini tidak menunjukkan jumlah yang tersedia untuk dijual atau jumlah yang dijual selama periode berjalan. Kalau metode perpetual itu dengan metode ini, setiap pembelian dan penjualan barang dagangan itu dicatat dalam akun persediaan dan HPP atau harga pokok penjualan. Jadi, jumlah yang tersedia untuk dijual dan jumlah yang dijual secara terus-menerus diungkapkan dalam catatan persediaan. Nah, pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mencatat baik menggunakan metode periodik maupun metode perpetual. Nah, ini adalah contoh untuk menghitung harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Nah, misalnya kita ada pembelian sebesar ini. Ini belum kita sebut harga pokok atau harga kula, ya. Kulaan kita beli segini. Belum bisa karena pasti nanti akan ada ongkos kirimnya kan. Nah, tambahkan dulu pembelian barang kita ditambah ongkos kirimnya ini atau beban angkut pembelian, jadinya ini. Nah, untuk menjadi pembelian bersih, ya kurangkan dengan ada pengurangnya yaitu retur dan diskon. Retur itu barang yang tidak jadi kita beli sudah sampai di gudang atau sudah sampai di tempat kita, ternyata barangnya cacat atau rusak. Nah, kita kembalikan senilai ini, berarti dikurangi. Pembelian kita dikurangi ini. Dan masih kita kurangi lagi diskon. Diskon itu potongan pembelian kita. Jadi pembelian bersihnya adalah ini dikurangi ini. Jadi pembelian bersihnya ini. Pembelian bersih itu tadi dapatnya dari beli barangnya, tambah ongkos kirimnya, dikurangi returnya, kurangi diskonnya, dapatnya pembelian bersih ini. Nah, ini adalah yang akan kita jual. Tapi kalau misalnya kita ada persediaan barang dagang awal ini, sebelumnya kita sudah punya saldo persediaan barang dagang awal, berarti tambahkan saja yang ini, stok lama, ditambah pembelian bersih ini, pembeliannya ini, kemudian inilah yang siap untuk kita jual. Yang siap untuk kita jual adalah ini. Ini yang siap untuk kita jual. Kemudian, pada akhir tahun atau akhir bulan, ternyata persediaan barang dagangnya itu tinggal ini. Berarti, ya, harga pokoknya itu adalah barang yang akan kita jual, barang yang tersedia untuk akan kita jual, dikurangi persediaan barang di akhir periode atau akhir tahun atau akhir bulan. Nah, dapatnya harga pokok penjualan ini. Ini namanya harga pokok. Harga pokok. Kemudian ada syarat pembayaran atau credit term. Ini kalau kita beli atau jualnya secara kredit atau utang atau piutang. Nah, langsung kita ke ini ya, angkanya ini. Ada 2/10 N per 30. Ini artinya apa? Dapat potongan 2% kalau dalam jangka 10 hari sudah dibayar. Nah, N per 30 itu jangka waktu pembayaran. Kalau 10 per IOM atau end of month, itu artinya faktur harus dibayar dalam jangka waktu 10 hari setelah akhir bulan. Contoh, misal ini ada faktur 1 juta dengan syarat 2/10 N per 30. Berarti kalau tagihan dibayar dalam jangka waktu 10 hari dapat diskon 2%, sehingga bayarnya tinggal 980.000 aja karena 2% itu potongan. Kemudian kalau tidak dibayar dalam jangka waktu 10 hari, bayarnya ya tetap 1 juta. Seperti ini karena lebih dari 10 hari tidak dapat diskon 2%. Nah, kemudian untuk jurnal, cara mencatat transaksi potongan penjualan itu seperti ini. Nah, jadi ada transaksi perusahaan menerima pelunasan piutang, ya, misalnya perusahaan ini kita ya, perusahaan kita itu menerima pelunasan piutang dari PT Kom yaitu 500.000. Kemudian kita ngasih potongan 2%. Kalau kita ngasih potongan 2%, berarti kita nggak akan terima 500.000, tapi kita akan terima 490.000 karena potongannya 10.000.
Kas kita bertambah 490.000, potongan penjualan 10.000. Kemudian piutang kita berkurang sebesar 500.000. Debit dan kredit harus sama ya. Piutang kita ke PT Kom tentu sudah lunas ya. Piutang berkurang 500.000. Itu untuk jurnal transaksi potongan penjualan. Berikutnya ada tentang biaya transportasi. Biaya transportasi itu ada dua, yaitu FOB shipping point ya, dan FOB destination point. Kalau FOB shipping point ini yang membayar biaya angkut adalah pembeli. Itu. Jadi begitu barang dipindahkan ke gudang pembeli, otomatis ini sudah jadi persediaan barang dagangannya si pembeli. Nah, yang berikutnya ada biaya transportasi yaitu FOB destination. Kalau FOB destination ini yang membayar biaya angkut itu penjual. Jadi sebelum waktu perjalanan sebelum sampai ke gudang ini, pas perjalanan ini barang dagang ini masih miliknya si penjual, karena penjual yang membayar biaya angkut. Jadi baru pindah kepemilikan saat tiba di gudang pembeli. Nah, ini ilustrasinya. Kalau misalnya FOB shipping point itu yang bayar pembeli ya, berarti di pembelinya itu ada dua pencatatan, yaitu ketambahan beban angkut pembelian ini. Ada beban angkut pembelian di pembeli, ini 500.000. Kemudian kalau ini destination point, berarti ada ini pencatatan beban angkut penjualan di si penjual ini, beban angkut penjualan segini. Itu untuk perbedaannya. Terima kasih. Nanti akan dilanjutkan dengan latihan di e-learning ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.